Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-227 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Matahari sudah hampir tenggelam ketika Arya Kamandanu dan Ranggalawe semakin dekat dengan perbatasan desa Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi berlari bagaikan terbang di atas jalanan yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa lega dan gembira. Sekarang dia benar-benar mempunyai tekad yang mantap untuk ikut berjuang bersama dia Sang Gramawijaya. Dia tidak ragu-ragu lagi sedikit pun. Hatiku lebih mantap sekarang. Gusti Sang Gramawijaya adalah seorang bangsawan yang berjiwa mulia. Beliau pantas dihormati rakyatnya. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus membantu perjuangan beliau. Aku harus ikut membangun dukuh Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi terus melaju. Dua ekor binatang itu dari kejauhan nampak seperti dua ekor semut yang bergerak perlahan-lahan. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Mereka terus berlari meninggalkan debu yang mengepul di belakang mereka. Dan akhirnya mereka lenyap di balik kerimbunan hutan tarim.
menjulang tinggi. Kabut putih melingkari punggungnya. Puncak gunung muncul dari balik kabut bagaikan istana para dewa, ikut menyaksikan keabadian di bawahnya. Angin berhembus turun, mengalir ke lembah-lembah dan bukit-bukit di sekitar Gunung Bromo. Pagi itu, puncak Bukit Panampihan kelihatan lengang. Beberapa ekor burung bertengger di pepohonan, kemudian terbang lagi ke pohon-pohon yang lain. Rumah Dewi Tunjung Biru juga kelihatan sunyi dan lengang. Tak seorang pun nampak di halaman. Sakawuni tengah berbicara dengan ibunya di serambi depan. Lukamu sudah sembuh, Nduk. Nampaknya kau sudah sehat kembali. Iya, Bu. Saya sudah tidak merasa sakit lagi. Tubuh saya sudah segar kembali. Mengapa kau tidak tinggal di sini saja bersama Ibu Wuni? Tinggallah di sini saja. Kita bisa hidup tenang di sini. Suasana alam di sini sangat indah. Pikiran kita tidak akan ruwet. Tidak, Bu. Untuk saat ini, saya belum bisa tinggal bersama Ibu. Kau memang anak yang keras hati, Wuni. Saya masih mempunyai urusan yang harus saya selesaikan, Bu. Kau masih menaruh dendam pada ayahmu, Nat? Iya. Turutilah kata-kata ibumu. Hapuslah rasa dendam itu. Dendam hanyalah akan membuat susah diri kita sendiri. Jika seseorang masih menaruh dendam, artinya jiwanya belum dewasa. Dia telah berbuat tidak adil, Bu. Apakah dia tidak harus mendapat hukuman? Biarlah Sang Hyang Widi yang akan menghukumnya. Kita pasrahkan saja segalanya pada kekuasaannya. Tidak. Saya belum bisa menerima pendapat seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan perbuatan seorang laki-laki yang membuat hidup kita menderita. Ibu telah dibuat malu dan disia-siakan. Ibu tidak tahan lagi, sehingga ibu terpaksa meninggalkan desa kelahiran. Sudahlah, Wuni. Sementara itu saya terpaksa hidup sendiri seperti anak liar, Bu. Saya tumbuh seperti bunga-bunga liar di hutan. Hati saya menjadi gersang. Jiwa saya menjadi tandus. Saya membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi harapan saya tidak pernah terpenuhi. Musim kemarau berlangsung sangat panjang. Saya hanya mengharapkan setetes air kasih sayang. Tapi itu pun tidak terpenuhi. Saya hanya memperoleh bongkah-bongkahan batu. Saya menjadi semakin dahaga, Bu. Uni, kau memang tidak bersalah. Tidak seharusnya kau menderita. Semua ini adalah kesalahan kami, orang tuamu. Tidak, Bu. Tidak. Ibu pun tidak bersalah. Laki-laki yang bernama Banyak Kapuk itulah yang salah. Sudahlah, Wuni. Sudah. Tidak. Ibu tidak bisa membujuk saya. Mungkin ibu bisa mengobati luka-luka saya akibat kena racun dengan bunga tunjung biru. Tapi ibu tidak bisa mengobati luka-luka di hati saya. Maafkanlah saya, Bu. Maafkanlah Sakawuni. Baiklah, Wuni. Baiklah, kalau memang begitu kemauanmu. Tapi dengarlah kata-kata ibu. Sebenarnya, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Ini sudah merupakan kodrat alam. Ini merupakan hukum kasih sayang. Cinta orang tua pada anaknya bagaikan air, bumi dan udara bagi tanaman. Cinta orang tua kepada anaknya bagaikan sebuah pelita di ruangan-ruangan yang gelap. Dia bersifat membimbing, melindungi, juga mengasihi. Ibu, saya mohon ibu jangan membius saya dengan kata-kata seperti itu. Tidak, Wuni. Ibu sedang mengatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran di sepanjang zaman. Percayalah pada ibu, Nduk. Kalau saja ayahmu tahu bahwa kau sudah lahir ke muka bumi ini, bahwa ada seorang gadis manis bernama Sakawuni, dan gadis itu adalah putrinya, tentulah dia sangat merindukanmu. Sungguh anakku, Banyak Kapuk boleh melupakan Ayu Pupuh, tapi dia tidak mungkin menyangkal hukum alam. Kalau dia tahu bahwa kau adalah putrinya,
dia pasti akan menerimamu. Sudahlah, Bu, sudah. Saya tidak mau bicara lagi soal ini. Saya harus pergi sekarang, Bu. Baiklah, Wuni. Pergilah. Ibu akan mendoakanmu dari puncak Bukit Panampihan ini. Semoga langkah-langkahmu selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi. Di pagi yang cerah itu, Sakawuni meninggalkan rumah kediaman ibunya. Ayu Pupuh mengantar sampai ke halaman. Sakawuni melampaikan tangannya dari atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, gadis itu pun sudah berkuda menuruni lereng Bukit Panampihan. Ibu, kasihan kau, Bu. Kau harus hidup kesepian di puncak Bukit Panampihan. Kau telah menjadi korban permainan seorang laki-laki. Aku tidak percaya bahwa laki-laki itu adalah ayahku sendiri. Kasihan kau, Ibu. Manusia busuk. Kau benar-benar busuk, banyak kabuk. Aku tidak akan sudi mengakuimu sebagai ayah kandungku. Laki-laki seperti kau harus dilenyapkan dari muka bumi. Selama ini apa saja yang kau kerjakan? Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja, banyak kapuk. Kau hanya mengejar kemewahan. Kau mengejar pangkat dan kedudukan. Dan kau telah sampai hati menelantarkan ibuku. Banyak kapuk. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Ya. Sakawuni terus berkuda semakin jauh meninggalkan kaki Bukit Panampihan. Bukit itu semakin lama semakin jauh dan akhirnya bercampur dan tenggelam di balik bukit-bukit di sekitarnya. Kuda yang ditunggangi Sakawuni telah meninggalkan Candi Kidal dan sekarang mulai mengitari kaki Gunung Bromo. Malamnya Sakawuni menginap di desa Hambal. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja dia mengarahkan kudanya menuju lereng Arjuno. Apakah dia ingin bertemu lagi dengan Arya Kamandanu? Sakawuni merasa kesal, tapi dia tetap ingin pergi ke lereng Gunung Arjuno. Cuk. Ayo tidak boleh nakal ya. Cuk sayang. Panji. Ya, Bi. Saya di sini, Bi. Kemari sebentar, Panji. Ya, Bi. Ada apa, Bi? Kok adik kecil menangis terus? Adikmu ini manja sekali. Dia terus-menerus ingin digendong Bibi. Saya juga bisa menggendongnya, Bi. Mari, Bi.
biar saya yang menggendong. Jangan, Panji. Kau masih terlalu kecil untuk menggendong adik. Nanti jatuh. Kalau Paman Kamandanu ada, Bibi bisa bergantian menggendong Ayu. Jadi, Bibi tidak terlalu capek. Sudahlah, Panji. Pamanmu sedang bekerja. Dan kita berdua juga harus bekerja di rumah. Tadi Bibi memanggil saya. Ada apa, Bi? Coba kau lihat. Apakah persediaan air bersih kita masih cukup, Panji? Sepertinya sudah habis, Bi. Tempayannya sudah hampir kosong. Kau bisa mencari air bersih sendiri di sungai bawah sana? Bisa, Bi. Mengapa tidak? Saya kuat memikul 2 guci air. Tubuh saya sekarang sudah kuat, Bi. Soalnya makan saya banyak. Lihat, tubuh saya sudah kuat. Sudahlah. Kalau bisa, cepat ambil guci-guci air. Dan pergilah ke sungai di bawah sana. Kalau berat, mengisinya jangan terlalu penuh, ya. Separuh saja. Iya, Bi. Hati-hati, Panji. Jangan buru-buru mengerjakannya. Nanti kau jatuh. Ya, Bi. Saya akan hati-hati. Kasihan Panji Ketawang. Dia harus bekerja keras membantu aku menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sudah 14 hari lamanya Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Kapan dia akan kembali lagi ke lereng Arjuna? Ataukah dia tidak akan kembali lagi? Coba sayang ya. Ada apa, Ayu? Ada apa? Haus ya? Aduh, kasihan. Coba sayang ya. Cup, 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 cup. Sungai itu sangat jernih. Airnya sampai berkilat-kilat. Dasarnya yang berpasir dan penuh batu kerikil nampak jelas sekali. Di samping jernih, air itu juga sangat dingin. Panji Ketawang sibuk memenuhi guci-guci airnya. Dia turun ke sungai sampai ke batas lutut. Setelah guci-guci airnya penuh, Panji Ketawang mengambil pikulan. Dia baru saja akan memasang pikulan itu ke pundaknya ketika mendadak seseorang telah berdiri di hadapannya. Ada apa, Panji Ketawang? Kenapa kau takut? Tenang saja, aku bukan hantu. Coba kau perhatikan baik-baik. Masa kau lupa padaku, Panji? Siapa kau? Coba kau ingat-ingat sekali lagi. Aku tidak percaya bahwa kau sama sekali sudah lupa padaku. Ayo, lihat wajahku. Ayo, siapa? Kau Bibi Wuni? Ternyata kau masih ingat padaku, Panji. Iya, benar. Aku Bibi Wuni. Kau mau mencari Paman Kamandanu? Aku mau bertemu dengan kalian. Bukan hanya dengan pamanmu. Paman tidak di rumah, Bibi Wuni. Paman pergi ke desa Majapahit. Lalu, siapa yang ada di rumah? Bibi Mesin. Bibi Mesin di rumah. Bibi Mesin sedang menggendong Ayu. Ayu? Siapa Ayu? Adik kecil. Bibi Mesin punya adik kecil. Ayo. Bibi Wuni, kau mau melihat adik kecil? Bibi Mesin, lihat siapa yang datang, Bi? Ada apa kok ini, Panji? Lihat Bibi Mesin, aku mau bawa siapa?
Coba, dialah Bibi Sakawuni. Dia dulu pernah tinggal di gubuk ini bersama kami. Meisin menatap Sakawuni yang masih berdiri di tengah-tengah pintu. Kedua orang wanita itu saling bertatapan untuk sesaat lamanya. Meisin segera mengenali siapa gadis yang sekarang berdiri di hadapannya. Oh, adik, bukankah kita pernah bertemu? Ya, kita pernah bertemu beberapa kali. Adik datang bersama siapa? Aku datang sendirian saja. Bibi Wuni ingin bertemu dengan Paman Kamandanu. Oh, sayang sekali. Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Sudah beberapa hari ini dia tidak di rumah. Mari silakan duduk. Mari silakan. Ya, terima kasih. Ayo Panji, tolong siapkan air minum ya. Ya, Bibi Meisin. Panji Ketawang lalu melangkah ke ruangan belakang, sementara Meisin menerima tamunya di balai bambu. Untuk sesaat lamanya, mereka berdiam diri. Saya ingat sekarang. Saya ingat bahwa adik telah beberapa kali menolong saya. Waktu itu, saya bersama almarhum suami saya. Saya banyak berhutang budi pada adik. Lupakan saja soal itu. Aku datang bukan untuk meminta balas jasa. Aku datang hanya sekedar ingin bertemu dengan kalian. Kami sangat gembira atas kunjungan adik. Sayang sekali, Kakang Kamandanu tidak ada di rumah. Tidak apa-apa. Jadi, kaukah istri Kamandanu? Iya. Adik benar. Sayalah istri Kakang Kamandanu. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tentunya adik akan menginap malam ini. Kami akan merasa sangat senang jika adik sudi menginap barang semalam. Terima kasih atas keramahanmu. Panji Ketawang, kelihatannya sangat senang melihat kehadiran adik. Anak itu sudah semakin besar sekarang. Dulu masih agak kecil. Anak itu bertambah nakal. Bukan saya yang nakal, Bibi Meisin. Paman Kamandanu itu yang nakal. Dia senang keluyuran. Jangan berkata begitu, Panji. Kau selalu menyalahkan pamanmu. Kau harus tahu, kalau pamanmu pergi, tentulah pamanmu mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Kau jangan selalu menyalahkan pamanmu. Panji kesal, Bi. Paman tidak pernah di rumah. Paman sepertinya tidak betah di rumah. Sudahlah, Panji. Kau bermain-main saja di halaman sana. Ayolah, silahkan adik minum. Marilah kita minum bersama. Oh ya, selama ini saya belum tahu siapa nama adik. Dulu, adik pernah memperkenalkan nama adik sebagai Angin Lengan Seribu. Siapakah sebenarnya nama adik? Namaku Sakawuni. Oh, nama yang bagus. Marilah adik Wuni. Marilah kita minum bersama-sama. Terima kasih. Sakawuni menerima tawaran Meisin. Malam itu dia menginap di lereng Gunung Arjuna. Sebenarnya Meisin agak curiga melihat kehadiran Sakawuni yang tiba-tiba. Dia menduga tentulah ada hubungan antara Sakawuni dan suaminya, Arya Kamandanu. Malam harinya, ketika Panji Ketawang dan Ayu Wandira sudah tidur pulas, dua orang wanita itu duduk di ruangan tengah sambil bercakap-cakap. Jadi selama ini, Kakang Kamandanu selalu bersama adik Wuni? Iya. Iya, Kakak Meisin. Kamandanu selalu bersamaku. Dia terluka. Aku kasihan melihat luka-lukanya.
Kemudian dia aku bawa pulang ke rumah kakekku di desa Tanibala. Tapi luka-lukanya nampaknya sangat parah. Lalu bagaimana dia bisa sembuh? Dia saya bawa ke puncak Bukit Panampihan untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Akhirnya dengan meminum air rendaman bunga Tunjung Biru, luka-lukanya bisa disembuhkannya kembali. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas pertolongan adik Wuni. Saya sangat menyesal karena suami saya telah merepotkan adik Wuni. Jangan berkata begitu, Kak. Aku sama sekali tidak merasa repot. Walaupun bagaimana, adik Wuni pasti merasa kerepotan karena harus menolong suami saya. Tidak ada yang mengharuskannya. Aku hanya kasihan padanya. Adik Wuni pastilah seorang gadis yang berhati mulia. Aku tidak perlu puji-pujian seperti itu. Kalau aku ingin menolong orang, aku akan menolongnya begitu saja. Iya, maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan adik Wuni. Aku datang kemari hanya ingin tahu apakah luka-luka Arya Kamandanu sudah sembuh sama sekali. Sudah, Dik. Luka-lukanya sudah sembuh. Bahkan dia sudah bekerja seperti biasa lagi. Dan sekarang dia sudah bekerja di Majapahit. Mengapa kau mengizinkan dia pergi ke Majapahit? Ya, semula saya memang keberatan. Tapi akhirnya saya bisa memahami keinginannya. Katanya dia ingin bekerja untuk Gusti Sanggrama Wijaya. Dia itu seorang laki-laki. Dia bisa mencari kesenangan di tempat lain. Mengapa kau bisa percaya pada omongan seorang laki-laki? Dia adalah suami saya, adik Wuni. Tentu saja saya harus mempercayai kata-katanya. Kau tidak takut dia akan melupakanmu? Seorang suami tidak akan mudah melupakan istrinya. Memang, suatu ketika dia bisa saja mendapat godaan. Tapi kalau dia seorang laki-laki yang tabah, dia tetap akan ingat pada keluarganya. Selama ini aku belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti itu. Aku tidak begitu yakin apakah ada laki-laki tabah di dunia ini. Seorang laki-laki memang mempunyai banyak kelemahan, adik Wuni. Tapi sebenarnya kelemahannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Sedikit banyak, sikap istrinya akan mempengaruhi sikap dan wataknya. Kalau kita beri kepercayaan, kalau kita berikan kesetiaan, kalau kita berikan pengertian, tentulah dia akan berusaha mengatasi godaan. Ya, mudah-mudahan saja suamimu itu tetap tabah seperti yang kau harapkan. Adik Wuni, ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Aku senang bertukar pikiran seperti ini. Hal ini akan membuat pengetahuanku lebih banyak dan wawasanku lebih luas. Sebenarnya kami adalah pasangan suami istri yang kurang bahagia. Apa? Apa yang kau katakan, Kakak Misin? Kami memang suami istri. Tapi kami tidak pernah merasakan sebagaimana halnya yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Kami sepertinya mempunyai dunia sendiri-sendiri. Saya dengan dunia saya sendiri. Dan Kakang Kamandanu dengan dunianya sendiri. Kami pernah hidup satu atap, tapi kami tidak pernah bertemu. Kami berdekatan, tapi sebenarnya kami selalu berjauhan. Mengapa bisa begitu? Aneh sekali perkawinan kalian ini. Iya, memang aneh, adik Wuni. Tapi itulah yang terjadi. Meisin kemudian menceritakan sejarah perkawinannya dengan Arya Kamandanu. Wanita berkebangsaan Mongolia itu bercerita sambil sekali-sekali mengusap air matanya. Tidak lupa dia menceritakan perihal hubungannya dengan Arya Dwi Pangga, sehingga menyebabkan lahirnya Ayu Wandira.
Sakawuni merasa iba mendengar kisah yang dituturkan Meisin. Begitulah adik Uni. Bukankah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin terjadi? Semuanya serba mungkin. Dunia ini memang milik kita, tapi rahasianya bukan kepunyaan kita. Saya sudah pasrah, adik Uni. Kalau aku jadi kakak Meisin, Arya Dwi Pangga itu sudah kubunuh. Mengapa harus begitu, adik Uni? Membunuh orang itu tidak baik. Membunuh manusia berat dosanya. Kakek saya seorang pendeta penganut ajaran Buddha. Kakek saya sering mengatakan bahwa membunuh makhluk hidup akan membuat hidup kita dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan akan dosa-dosa kita sendiri. Tapi kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan manusia-manusia buas seperti itu berkeliaran. Kita tidak bisanya pasrah kepada keadaan, kah? Sudahlah, adik Uni. Saya sudah merasa cukup bahagia dengan apa yang saya terima sekarang ini. Kalau Kakang Arya Kamandanu masih menggenggam sebungkah kekecewaan karena sejarah kelahiran Ayu Wandira, saya akan menerimanya. Saya cukup tahu diri. Bahkan kalau ada seorang gadis yang mencintainya dan Kakang Kamandanu mencintai gadis itu, saya akan dengan rela melepaskannya. Jangan berkata begitu, Kakak Meisin. Kamandanu itu sekarang sudah menjadi suamimu. Kau harus mempertahankannya. Kau harus membuat kubu untuk menyelamatkan perkawinan kalian. Apakah kubu atau benteng buatan manusia dapat melawan nasib? Nasib bukan urusan kita, Kak. Mengapa kita harus memikirkannya? Kau tidak boleh putus asa, Kakak Meisin. Menurut pendapatku, kau adalah wanita yang paling tepat untuk mendampingi Arya Kamandanu. Sekalipun banyak menderita, tapi kau tetap berhati suci. Kau jujur dan setia, dan kau tabah. Arya Kamandanu membutuhkan seorang wanita seperti kau, Kakak Meisin. Saya kira adik Uni terlalu berlebihan memuji saya. Saya tidak suka memuji orang. Saya mengatakan apa yang sebenarnya. Sakawuni tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meisin juga sekali-sekali terbangun karena Ayu Wandira menangis. Dua orang wanita itu tidur dengan mimpinya masing-masing. Pagi harinya, Meisin terbangun dan mendapatkan sebuah daun lontar yang tergeletak di atas tempat pembaringan Sakawuni. Ada selembar daun lontar. Jelas ini adalah tulisan Sakawuni. Rupanya dia sudah pergi. Rupanya diam-diam dia pergi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya padaku. Kakak Meisin, kalau kau membaca tulisan ini, aku sudah pergi. Aku kagum pada kepribadianmu, Kakak Meisin. Kau seorang wanita yang berpengetahuan luas dan berhati mulia. Sang Hyang Widi pasti akan melindungimu. Aku tidak pernah menyesal telah menolongmu. Wanita seperti Kakak Meisin tidak pantas disia-siakan. Ketahuilah, Kak, sebenarnya aku mencintai Arya Kamandanu, suamimu yang menyebalkan itu. Semula hatiku panas. Kamandanu tidak pernah menceritakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri. Hidupku hampir saja runtuh gara-gara suamimu. Tapi akhirnya aku menjadi lega dan bahagia. Ternyata kaulah istrinya. Sekarang hatiku sudah menjadi adem, seperti diguyur air pegunungan. Aku sungguh-sungguh rela melepaskan Kamandanu agar kembali padamu, Kak. Menurut pendapatku,
Di dunia ini tidak ada wanita yang pantas mendampingi Arya Kamandanu selain kakak Mesin. Aku selalu berharap suatu saat nanti kalian akan hidup bahagia selama-lamanya. Selamat tinggal kakak Mesin. Dari adikmu, Sakawuni, seorang gadis yang liar dan brutal. Aku sudah menduga sebelumnya. Sakawuni pasti mencintai Kakang Kamandanu. Aku bisa melihat kilatan-kilatan cinta itu bersembunyi di balik tatapan matanya. Kasihan Sakawuni. Kakang Kamandanu tidak boleh begitu. Seharusnya dia berterus terang. Tapi mungkin saja dia juga mengharapkan cinta Sakawuni. Mungkin saja begitu. Dan kalau memang begitu, aku rela melepaskannya. Aku tahu Sakawuni seorang gadis yang baik dan setia, walaupun penampilannya agak liar. Bibi Mesin, lihat Bi, lihat. Ayo ngompol, adik kecil ngompol. Aduh, ngompol ya? Ayo ngompol ya sayang ya. Aduh, sini. Sana Panji, ambilkan popok di belakang ya. Ambilkan popok untuk Ayu. Cup ya sayang ya. Cup. Aduh, banyak sekali pipisnya. Kamandanu berada di Majapahit. Apa aku harus pergi ke Majapahit juga? Masa bodoh. Aku ke Majapahit bukan untuk menemui Arya Kamandanu. Ingatanku tentang laki-laki itu sudah kucampakkan ke pinggir jalan. Aku ke Majapahit untuk menemui banyak kapuk. Ya. Ayo katakan Pak Tua. Katakan di mana anak gadismu, Iya Pak Tua. Katakan, kami tidak akan berbuat kasar kalau kau mau berterus terang mengatakan di mana anak gadismu. Mengapa tuan-tuan mencari anak gadis hamba? Pak Tua. Iya Tuan. Anak gadismu itu memang cukup cantik Pak Tua. Nah, itulah sebabnya kami akan mencarinya. Apakah itu aneh Pak Tua? Iya Pak Tua. Maaf tuan-tuan, maaf. Anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi. Jangan begitu Pak Tua. Percayalah, anak gadismu itu tidak akan kami apa-apakan. Tenanglah Pak Tua. Paling-paling hanya akan kami beri kesenang-senangan. Ampun tuan-tuan, ampun. Hamba terpaksa tidak bisa membantu tuan-tuan. Memang sebenarnya anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi. Oh, kalau tidak tinggal bersamamu lagi, dia tinggal di mana sekarang? Ayo Pak Tua, katakan saja. Kami hanya akan meminjamnya sebentar. Nanti setelah 2 hari, kami akan mengembalikannya lagi Pak Tua. Pak Tua. Kau tidak perlu khawatir. Atau kau mau uang?
Mau? Ini, terimalah Pak Tua. Ampun, Tuan, ampun. Hamba memang orang susah, tapi hamba tidak bermaksud menjual anak gadis hamba, Tuan. Hei, Pak Tua. Jangan bicara sembarangan ya. Awas, nanti wajahmu akan kubikin rusak. Kalau kau tidak mau segera mengatakan di mana anak gadismu itu sekarang berada, tulang-tulangmu akan kupatahkan. Ayo cepat. Ampun, Tuan, ampun. Hamba benar-benar tidak tahu, Tuan. Kurang ajar kau tua bangka. Sudah tua bangka tidak tahu diuntung. Ayo, kita gebuk saja dia. Ayo, gebuk sampai mampus. Ayo, iya, ayo. Ayo. Aduh, ampun Tuan. Aduh, sampai hati Tuan menganiaya hamba yang sudah tua ini. Aduh, Tuan. Jangankan hanya menganiaya, membunuhmu sekalipun, kami tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau memang kau tidak mau mengatakan di mana anak gadismu berada. Pak Tua, kau jangan menjadi orang bodoh. Cukuplah dengan menjadi orang tua saja. Dengan menyerahkan anak gadismu itu pada kami, kau justru akan menjadi orang yang lebih terhormat. Apa kau tidak tahu siapa kami? Tahu, Tuan. Tuan adalah prajurit Kediri. Nah, itu tahu. Makanya jangan sembarangan menghadapi kami. Kami bisa berbuat sesuka hati kami jikalau ada orang yang membuat hati kami kesal. Cukup jelas? Iya, jelas Tuan. Jelas sekali. Sekarang katakan, di mana anak gadismu itu? Ayo cepat katakan, Pak Tua. Kami sudah tidak sabar lagi. Waduh bala, ampun Tuan. Hamba tidak tahu. Mungkin dia dibawa kabur pacarnya, Tuan. Sudah 2 hari ini dia tidak pulang ke rumah hamba. Kurang ajar kau, Pak Tua. Bisa saja kau membuat alasan. Kau memang harus dibikin babak belur. Benar, Kakang. Kita bikin saja dia babak belur. Orang papa. 2 orang prajurit itu sudah hampir bergerak bersama-sama. Mereka sudah mengepalkan kedua belah tangannya masing-masing untuk menghantam Pak Tua yang berlutut di pinggir jalan. Tapi mendadak mereka mengurungkan niatnya karena mendengar derap kaki kuda mendekat. Apa yang terjadi di sini? Apa pedulimu? Kalau kau mau lewat, terus saja lewat. Ini bukan urusanmu. Kalian tentulah prajurit-prajurit Kediri yang terkenal gagah perkasa. Tapi sayang sekali, rupanya kalian belum pernah belajar menjawab pertanyaan seseorang dengan baik. Kau sudah tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Mestinya kau bisa berbuat sopan pada kami. Ayo, turun dari kudamu. Jangan berbicara dari atas punggung kuda seperti seorang pangeran pati. Cepat turun. Sebenarnya aku tidak ingin turut campur urusan kalian. Sebenarnya aku hanya ingin liwat. Tapi karena kau menyuruhku turun, baiklah, aku akan turun. Tapi dengar, kalau aku turun dari kudaku, bukan berarti aku takut atau gentar menghadapi prajurit-prajurit Kediri. Ya. Saka
Sakawuni segera melompat dari punggung kudanya. Dua orang prajurit Kediri itu menjadi ternganga keheranan. Tidak biasanya seorang wanita berani berbuat seperti itu di depan mereka. Tapi kemudian mereka mulai sadar bahwa wanita yang sekarang berdiri di hadapan mereka tentulah bukan wanita sembarangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni terhadap dua orang prajurit Kediri itu?